Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimanallahu wa rahimakum. Hadirin jamaah Masjid Baitul Hikmah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, diberikan nikmat panjang umur serta sehat walafiat. Amin. Sehingga pada malam ini kembali kita bisa memulai kajian kita, kajian Al-Quranul Karim dalam tafsir Ibnu Katsir yang setelah 2 bulan mungkin ya kita off karena menghadapi Ramadan. Maka malam ini kita kembali untuk mengkaji, mentadabburkan Al-Quran yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mempelajari Al-Quranul Karim. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan pada surat An-Nahl, catatan saya ini An-Nahl ayat 84. Lanjutan dari ayat sebelumnya yang kita bahas sebelum Ramadan. Maka pada malam ini kita masuk kepada surat An-Nahl ayat 84. Sudah ketemu Pak ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nab'atsu min kulli ummatin shahidan thumma la للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا هؤلاء شركاؤنا
وألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا إلى آخر الآية. ويوم dan pada hari yaumul qiyamah nab'atsu kami bangkitkan, kami utus min kulli umat dari setiap umat syahidan, ada saksi, seorang saksi dari kalangan Nabi. Summa la yu'dzanu lil ladzina kafaru, kemudian tidaklah diizinkan bagi orang-orang kafir. Untuk apa? Diizinkan untuk membela diri saat itu. Walahum yusta'tabun, dan juga tidak diizinkan bagi mereka untuk minta ampunan. Pada hari kiamat tidak ada lagi ampunan bagi mereka, dan tidak bisa mereka untuk membela diri. Wa idza ra'al ladzina zalamul 'adzaba fala yukhaffafu 'anhum wa la hum yunzarun. Wa idza ra'al ladzina zalamu, dan apabila orang-orang zalim melihat al-'adzab, jadi orang-orang zalim apabila mereka melihat azab, fala yukhaffafu 'anhum, maka azab itu tidak akan diringankan untuk mereka. Wa la hum yunzarun, dan juga tidak akan ditangguhkan. Jadi azab itu tidak akan diringankan untuk orang-orang kafir yang zalim, dan juga tidak akan ditangguhkan. Wa idza ra'al ladzina asyraku syuraka'ahum, dan apabila orang-orang yang menyekutukan Allah mereka melihat kepada yang disekutukannya, yaitu penyembahan selain Allah, disebut syuraka, yang disekutukan mereka. Qalu, mereka pun mengatakan, Rabbana haula'i syuraka'una, hai Rabb kami, mereka itu adalah sekutu-sekutu kami. Jadi sekutu-sekutu kami. Alladzina kunna nad'u min dunik, yang kami pernah beribadah kepada selainmu. Jadi sekutu-sekutu itu menjadi tempat ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Fa alqaw ilaihimul qawl, maka instruksi bagi mereka, innakum lakadzibun. Jadi ada ucapan yang dilemparkan kepada mereka, innakum lakadzibun, sesungguhnya kamu itu adalah pendusta. Ini kata sekutu-sekutu mereka, kamu itu bohong. Wa alqaw ila Allahi yauma idzinis salam, dibacanya yauma idzin as-salam asal katanya, lalu dibaca yauma idzinis salam. Kenapa? Karena tanwin bertemu dengan alif lam. Tanwin bertemu dengan alif lam, maka dibacanya tanwinnya itu hilang ditambah dengan nun, yauma idzinis salam. Seperti Abu Bakrin As-Siddiq, dibacanya Abu Bakrin As-Siddiq, atau Abu Sa'idin Al-Khudri, dibacanya Abu Sa'idin Al-Khudri, atau Qul huwallahu ahadun Allahu, maka dibaca Qul huwallahu ahadun lillahus, bukan lillah. Ada yang baca Qul huwallahu ahadun lillah, salah. Kenapa? Kalau lillah itu kena Allah. Kenapa? Karena dul tanwin bertemu dengan alif lam lafaz Allah, maka dibacanya ahadun lillahus shalah. Ini kaidah. Wa alqaw ila Allahi yauma idzinis salam, dan mereka pun pada hari itu
As-salam itu tunduk, menyerah. Udah apa kalau bahasa kita udah pasrah aja deh di hadapan Allah SWT. Ini orang apa? Kafir. Yauma idzin, pada hari itu di hadapan Allah. Wa dhalla 'anhum ma kanu yaftarun. Dan hilang. Enggak ada lagi deh terhadap mereka apa yang mereka ada-adakan. Siapa mereka yang yaftarun? Alladzina kafaru, mereka yang orang-orang kafir. Wasaddu an sabilillah, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Zidnahum adaban fawqal adab, kata Allah SWT, zidnahum, kami akan tambahkan mereka adaban fawqal adab, adab di atas adab. Adabnya itu berganti-ganti terus. Kemudian bimakamu yufsidun, dengan sebab apa yang mereka lakukan berupa kerusakan. Jamaah sekalian rahmatullah, dalam ayat ini merupakan ayat yang sangat penting bagi kita karena ini termasuk bagian dari al-wa'id wal wa'id. Janji Allah kepada orang-orang beriman adalah surga. Al-wa'id, ancaman Allah bagi orang-orang kafir adalah tentang neraka dan azabnya. Jadi ini termasuk isinya adalah al-wa'ad wal wa'id. Yang ayat ini disebutkan tentang bagaimana perilaku orang-orang hal ihwal, orang-orang musyrik pada hari ma'ad, hari di mana Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi mereka, yaitu hari kiamat. Hari kiamat disebut dengan yaumul ma'ad, hari yang dijanjikan akan datang, yaitu di negeri akhirat, saat di mana Allah Subhanahu wa taala bangkitkan dari setiap umat setelah mereka dibangkitkan dari kubur, lalu diutus pada setiap umat saat itu syahidah, seorang saksi nanti di hari kiamat pada saat hisab. Wa huwa nabiyan, dan saksi itu dari kalangan nabi. Makanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika beliau duduk-duduk bersama para sahabat, lalu di situ ada Abdullah bin Mas'ud, maka Rasulullah minta dibacakan Al-Quran. Ya Abdullah, akrihil Quran. Wahai Abdullah, bacakan untukku Al-Quran. Apa kata Allah Rasul? Bukankah Al-Quran turun pada kamu? Unzil Al-Quran wa ana aqra'uhu. Quran diturunkan padamu dan saya bacakannya. Maksudnya yang bagus, yang pantas engkau ya Rasulullah. Yang bacakan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran turun kepada Rasulullah SAW langsung. Apa kata Rasulullah? Uhibbu an asma bi ghairi. Saya senang untuk mendengar bacaan Al-Quran dari orang lain. Ini kata Rasulullah SAW. Kemudian Abdullah bin Mas'ud membaca ayat An-Nisa sampai pada fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Saat itu Rasulullah sedang apa? Mendengar ayat ini, fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin. Bagaimana nanti kami didatangkan? Fakaifa idza ji'na min kulli ummah, dari setiap umat syahidan, sebagai saksi. Jadi fakaifa idza ji'na min kulli ummatin syahidan wa ji'na bika 'ala haula'i syahid. Dan kami nanti bakal menjadi saksi juga untuk umatnya. Maka disitulah Rasulullah, kata para sahabat riwayat Abdullah bin Mas'ud, maka kelihatan Rasulullah sangat sedih, berlinang air matanya dengan ayat itu. Dia akan menjadi saksi nanti terhadap umatnya. Maka dalam ayat ini setiap umat nanti akan ada saksi dari kalangan Nabi, yang Nabi tersebut menyaksikan bagaimana umatnya itu ijabah, menerima risalah dakwah yang disampaikan oleh nabinya. Yang risalah itu dari Allah Subhanahu wa taala, itu saksi. Jadi nggak bisa dibohongi lagi nanti. Nabi kita menjadi saksi, dan nabi-nabi lain juga begitu menjadi saksi terhadap umat mereka. Maka di sini Rasulullah sangat sedih. Bagaimana dia akan menjadi saksi di hadapan umatnya yang
Rasulullah tahu betul ya, bagaimana umatnya ada yang menerima dan ada yang tidak menerima. Dan itu menjadi saksi bagi umatnya yang menerima. Maka dikenal dengan ummatul ijabah. Umat itu ada dua. Ada ummatul ijabah, ada ummatul dakwah. Apa ummatul ijabah? Umat yang menerima dakwah Rasulullah SAW, risalah Rasulullah SAW. Yang risalah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ummatul dakwah. Dakwah itu umat yang sekedar ngaku-ngaku saja sebagai umat Nabi Muhammad. Cuma ngaku doang, tapi ngaji enggak, sholat enggak, baca Quran juga enggak. Cuma ngaku, namanya ummatul dakwah. Makanya kata Rasulullah SAW, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Setiap umatku mereka akan masuk surga kecuali mereka yang tidak mau. Para sahabat ketika mendengar ayat ini, mendengar hadis ini, kaget. Kenapa? Emang ada orang yang tidak mau masuk surga? Makanya para sahabat tanya, "Waman ya'bal Rasulullah? Siapa itu yang tidak mau masuk surga?" Apa kata Rasulullah? Man ata'ani dakhala jannah, wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mentaatiku, berarti dia mau masuk surga. Tapi barang siapa yang mendurhakaiku, dia berbuat maksiat padaku, tidak mau menjalankan sunnahku, bahkan mencela sunnahku, faqad aba. Orang tersebut sesungguhnya tidak mau masuk surga. Jadi artinya apa? Umat Nabi Muhammad yang dikenal dengan ummatul ijabah itu sudah dipersiapkan surga oleh Allah SWT. Tapi yang tidak mau, mereka yang tidak mau menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Maka Allah SWT akan utus, akan bangkitkan pada setiap umat syahidan wa nabiyyan. Masing-masing umat ada saksi, yang saksi itu dari kalangan nabi-nabi mereka. Yang nabi-nabi ini menjadi saksi terhadap umatnya disebabkan umatnya itu menerima dakwah yang disampaikannya, yang dakwah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ad-dakwah ila Allah, itu berdakwah untuk mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang kafir, "Tsumma la yu'danu lil ladzina kafaru." Kemudian orang-orang kafir, bagi orang-orang kafir mereka tidak diizinkan untuk apa? Al-i'tidal, tidak ada alasan bagi mereka. Mereka tidak bisa menyampaikan alasan untuk membela dirinya. Mereka tidak bisa menyampaikan alasan untuk membela dirinya. Ya Allah, saya kan gara-gara ini kan kena terganggu, Pak. Itu nggak boleh. Tadi nggak boleh gitu, boleh. Saya kan udah begini, ditakdir engkau ya Allah. Tidak. Saya kafir juga ditakdirkan oleh engkau ya Allah. Tidak boleh. Kenapa? Karena Allah sudah Subhanahu wa taala sudah memberikan akal kepada manusia. Wa hadainahu najdain. Kami sudah tunjukin kepada mereka dua jalan. Al-fujur, jalan yang apa? Kebaikan, dan jalan yang fujur, keburukan. Jadi apa? Jalan yang kebaikan, jalan yang keburukan. Itu sudah diberikan jalan oleh Allah SWT. Allah Subhanahu wa taala juga sudah berikan akal. Jadi saat itu tidak bisa orang menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kata Ibnu Katsir, di annahum ya'lamuna butlanahu wa kibbahu. Karena orang-orang kafir mereka tahu tentang kebatilan mereka dan kebohongan mereka. Dia sudah tahu bahwa sebetulnya dia apa? Batil. Dia itu apa? Salah. Dia itu berada di jalan yang salah. Tapi apa? Mereka tetap berada di dalam, mempertahankan dalam kesalahannya. Jadi tidak ada alasan bagi mereka. Hada yaumun la yantiquna wa la yu'dhanu lahum fa ya'tadirun. Dalam ayat ini disebutkan, inilah hari di mana tidak lagi orang-orang kafir untuk bicara. Mereka sudah tidak bicara lagi. Wa la yu'dhanu lahum, dan juga tidak diberikan izin untuk mereka fa ya'tadirun. Lalu mereka menyampaikan udzur, alasan. Dulu saya mau hidupnya kan begini, ya Allah, nggak bisa. Pokoknya apa? Nggak ada udzur lagi bagi mereka. Jadi saat itulah mereka dikunci, mulut mereka dikunci. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an?
Di mana Allah SWT mengatakan pada hari itu manusia dikunci mulut mereka, sedangkan wa yashhadu arjuluhum, kaki-kaki mereka, tangan-tangan mereka itu menjadi saksi bagi mereka. Di dalam surat Yasin, apa kata Allah SWT? Ada yang ingat? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma, pada hari ini, nakhtimu ala afwahihim, kami tutup mulut-mulut mereka. Mulut-mulut mereka ditutup. Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan mereka lah yang akan menjadi saksi bagi mereka. Makanya dibaca wa tukallimuna aydihim, panjang. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka pun menjadi saksi, anggota mereka menjadi saksi. Bima kanu yaksibun, dengan sebab apa yang pernah mereka kerjakan. Makanya kita diperintahkan untuk memperbanyak tempat-tempat ibadah kita. Bukan hanya di masjid, tapi juga di rumah. Salat wajib di masjid, nanti salat apa? Sunnah di rumah. Agar apa? Ini menjadi saksi nanti anggota kita, kaki kita, tangan kita. Sebab tempat-tempat ibadah kita banyak. Kenapa mulut ditutup oleh Allah SWT? Karena mulut ini kebanyakan bohong. Jadi pada saat itu dia nggak bisa lagi bohong lagi. Makanya ditutup deh. Udah nggak pakai ngomong lagi deh loh. Udah kebanyakan bohong di dunia sekarang ditutup. Ini apa? Mulut. Yang menjadi saksi anggota kita nanti pada hari kiamat. Orang-orang kafir, lah yang itu, mereka tidak berbicara lagi. Mereka hanya sekedar nunduk, manggut-manggut kalau bahasa itu. Mereka hanya pasrah udah pada saat itu. Ya. Bahkan mereka berharap agar mereka tidak dihisab dan jadi debu deh. La ya laitani kuntu turaba. Wah, celaka kami. Kalau begitu jadikanlah kami itu sebagai turab, debu aja selesai. Enggak ada lagi hisab deh. Enggak ada lagi azab. Tapi enggak begitu. Karena Allah SWT sudah al-wa'ad wal-wa'id, sudah menjanjikan kepada manusia dan sudah mengancam kepada mereka yang kufur terhadap azabnya. Jamaah sekalian, wa hum wa lahum yusta'tabu, dan mereka juga orang-orang kafir tidak bisa membela diri untuk minta ampun. Minta ampun apa? Nggak bisa lagi saat itu. Kenapa? Karena saat itu sudah tidak tertutup ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata para ulama, hendaklah kita bertaubat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 4 cara, dengan beberapa syarat, dan dengan waktu yang tepat. Syaratnya apa? Ketika kita bertobat, an-nadamah, kita nyesal dari perbuatan dosa. Yang kedua, al-azm, bertekad untuk tidak lagi mau mengulangi. Yang ketiga, al-iqla, mencabut dari perbuatan dosa tersebut. 3. Yang keempat, ditambahkan oleh para ulama, termasuk Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan al-ikhlas bit-taubah. Ikhlas dalam bertobat. Karena walaupun dia nyesal, kalau tadi ikhlas nggak jadi. Jangan-jangan penyesalan itu bukan karena Allah, karena manusia. Nah, ikhlas. Ini yang hubungannya kepada Allah SWT itu, Pak. Adapun yang hubungannya kepada manusia tambah. Dia datangi manusia, dia minta maaf, berikan hak-haknya kepada manusia tersebut. Kapan waktu yang tepat bertobat? Yang pertama, sebelum roh kita berada di tenggorokan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba sebelum ruhnya berada di tenggorokan. Sebelum dia udah ngap-ngapan. Kalau udah ngap-ngapan baru taubat itu
tidak diterima oleh Allah. Sebagaimana tobatnya Fir'aun. Itu kan lagi tenggelam timbul. Amantu bi Musa, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kalau gitu kami beriman kepada Rabbnya Musa dan Harun. Tapi itu dengan apa udah? Udah bahkan tidak diterima oleh Allah. Kenapa ditolakkan? Yang kedua, sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Malam taqdish syamsu fi bagharibiha. Sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Kalau matahari sudah terbit dari sebelah barat, maka taubat seseorang tidak akan diterima oleh Allah SWT. Orang yang tadi kafir beriman tidaklah diterima imannya. Dan di sini apa? Pentingnya memenuhi syarat bertobat. Yang kedua, waktu yang tepat di dalam bertobat. Jamaah sekalian, wa idza alladziina zalamu, dan apabila orang-orang yang zalim, yang dimaksud dengan orang yang zalim di sini adalah ayyashraku, mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebutkan orang-orang yang zalim itu dengan al-asyraku, orang yang menyekutukan Allah? Karena memang kezaliman itu, syirik itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Karena Allah SWT katakan inna syirka la zulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan perbuatan kezaliman yang paling besar. Jamaah sekalian, ketika orang-orang zalim, yaitu orang-orang musyrik, mereka melihat bagaimana azab Allah, fala yukhaffafu anhum, maka tidak akan diringankan sedikit pun, ay la yuftar anhum sa'atul wahid, sedikit pun, sesaat pun tidak akan dientengkan, tidak akan diringankan, tetap azabnya. Di sana tidak ada istilah apa, ini hari libur kali ini, ada diingatkan, tidak ada, pokoknya terus berjalan sesuai dengan apa? Adab Allah Subhanahu wa taala. Walau yuntarun, dan tidak akan diunturkan, tidak akan ditunda. Adab itu tidak akan ditunda, tidak akan ditangguhkan sedikit pun. Bahkan adab itu datang dengan cepat. Bukan itu saja, tapi adab itu datang dengan cepat. Ya, di tempat tersebut tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan apa? Mereka jahanam. Jadi dan itu tidak akan nyasar. Jadi orang-orang kafir nggak akan mungkin nyasar masuk ke dalam surga. Orang mukmin juga nggak akan mungkin nyasar masuk ke dalam neraka. Kali kalau dia nyasar itu masuk ke dalam surga itu, jadi salah masuk enggak? Kenapa? Karena Allah yang maksudkan, Allah yang masukkan. Jadi nggak ada siapa. Bahkan nanti ada segerombolan kelompok orang-orang yang wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Wasiq apa arti wasiq? Dikirim. Siapa yang mengirim? Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertakwa mereka akan digiring ke surga zumara, berbondong-bondong. Orang-orang yang bertakwa. Jadi di situ disebutkan orang yang bertakwa. Kenapa? Karena memang begitu penting. Makanya kita kan Ramadan kemarin kan membentuk diri kita menjadi apa? La'allakum tattaqun. Kenapa bertakwa? Karena nanti di surga mayoritas penduduk surga itu orang-orang bertakwa. Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, man aktsara ahli jannah? Wahai Rasulullah, siapa yang menjadi mayoritas penduduk surga? Apa kata Rasulullah? Taqwallah wa husnul khuluq. Orang yang bertakwa kepada Allah dan orang yang paling baik akhlaknya. Disebut takwa dulu. Kenapa? Karena dengan ketakwaan dia akan menjadi baik akhlaknya. Akhlak yang baik itu tidak akan bisa muncul kecuali dengan ketakwaan kepada Allah SWT. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang bertakwa akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Maka penting apa? Ketakwaan. Kemudian jemaah sekalian, lalu wa idza ra'al ladzina asyraku syurakahum, dan apabila orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala mereka melihat
yang disekutukannya, yaitu yang mereka sembah selain Allah. Qalu, mereka mengatakan, Rabbana, kata mereka, haula'i syuraka'una, wahai Rabb kami, inilah sekutu-sekutu kami yang kunna nad'u min dunik, yang kami pernah beribadah kepada selainmu dengan sekutu-sekutu ini, dengan sebab sekutu-sekutu ini nih. Negara-negara sekutu inilah kami bisa beribadah selain kamu, kata sekutu-sekutu ini. Nah, kata para kafir yang zalim, apa kata sekutu-sekutu tersebut? Qalat lahumul alihah, berkatalah kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang musyrik, berkatalah syuraka, ilah-ilah yang dijadikan sebagai tempat dia menyembah selain Allah. Apa kata ilah-ilah tersebut yang mereka jadikan sebagai Tuhan? Kadzabtum, inti bohong. Kata tersebut, inti bohong, inti tersebut. Kami tidak pernah inti. Kami tidak pernah memerintahkan inti untuk menyembah kami. Kata sekutu tersebut, kadzabtum ma nahnu amarna kum bi'ibadatina. Anda bohong, Anda berdusta. Kami tidak memerintahkan kamu untuk beribadah kepada kami. Tidak pernah kami mintakan kamu untuk beribadah kepada kami. Nabi Isa ketika disembah oleh orang-orang apa? Nasrani. Tidak pernah Nabi Isa menyuruhnya. Uzair tidak pernah menyuruh orang-orang Yahudi. Itu akan terjadi nanti di hari kiamat. Jadi apa? Disinilah nanti ilah-ilah Tuhan yang dijadikan sembahan selain Allah itu akan menjadi saksi. Ya Allah, bohong ya, saya tidak pernah menyembah, tidak pernah memerintahkan mereka untuk menyembah kami. Inti kadzabtum, itu apa? Bohong. Kemudian jamaah sekalian, fa'alqaw ilaihi wal qawla innakum lakadzibun. Lalu sekutu-sekutu mereka pun mengatakan dengan ucapan innakum lakadzibun. Wa alqaw ilallahi yawma idzin salam. Kemudian saat itu, pada hari itu mereka begitu tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Assalam. Disebutkan di sini menurut Qatadah dan Ikrimah, maksudnya apa? Dzallu wastaslamu. Mereka merasa hina di hadapan Allah SWT saat itu. Jadi saat itulah orang-orang kafir merasa hina, mereka merasa tunduk saat itu di hadapan apa? Allah Subhanahu wa taala. Hai istaslamu lillahi jami'an. Jadi mereka tunduk pada Allah SWT semuanya. Satu pun di antara mereka yang berani untuk berbicara, mendengar, pokoknya mereka tunduk aja, ketakutan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka sebetulnya tahu kalau mereka dalam keadaan batil ketika di dunia. Jamaah sekalian, wa dhalla 'anhum ma kanu yaftarun. Wa dhalla 'anhum, dan hilanglah, kata-kata dhalla itu bisa hilang, bisa sesat. Jadi dan hilanglah kepada mereka apa yang mereka ada-adakan. Artinya, tidak ada lagi yang menjadi penolong mereka di akhirat. Tidak ada lagi yang bisa membantu mereka di akhirat. Siapa mereka? Alladzina kafaru wa saddu an sabilillah. Mereka yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Hati-hati. Jadi jangan sampai di antara umat Islam berani menghalang-halangi untuk berada di jalan Allah. Jangan pakai azan berisik. Itu menghalang-halangi jalan Allah, tuh, hati-hati. Padahal kita diperintahkan azan dan kedengaran orang lain. Alhamdulillah kita belum ada dilarang-larang begini. Ada deh, kalau baca Quran ada lagi. Jangan baca Quran pakai speaker, nggak boleh. Karena kita baca speaker, kalau baca Quran nggak perlu dengar orang. Tapi kalau ada kan ibadah yang harus didengar. Jadi ada ibadah yang memang harus kedengaran orang, yaitu apa? Azan.
Jadi orang-orang kafir dan mereka menghalang-halangi manusia, orang yang seperti ini kata Allah, zidnahum adaban. Ai adaban ala kufrihim. Yakni mereka diberikan azab disebabkan dengan kekafiran mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, wa adaban ala saddihim nas. Dan yang kedua, azab siksa disebabkan karena mereka menghalang-halangi manusia anit tiba'i haq, dari mengikuti jalan yang benar. Udah dia enggak mau melakukan jalan yang benar, dia juga mau menghalang-halangi orang. Mungkin apa? Adabnya bikin tambah lagi. Dia enggak mau melakukan yang hak, yang benar. Dia tidak mau melakukan kebaikan, tapi dia juga menghalang-halangi orang untuk berbuat baik, tambah lagi adab. Dia juga kufur, tambah lagi adab. Maka kata Allah SWT, qala likulli di'fun walakin la ta'lamun. Kata Allah, bagi setiap manusia itu di'fun. Dia memiliki di'fun itu lapisan-lapisan, tingkatan-tingkatan azab. Walakin la ta'lamun. Akan tetapi kamu tidak mengetahui. Kalau kita lihat azab itu berlapis-lapis, berlipat-lipat, bertingkat-tingkat. Jadi adab itu bertingkat-tingkat. Sama juga dengan surga, nikmatnya juga bertingkat-tingkat. Enggak sama nikmat apa? Antara nikmat yang diberikan oleh Allah di surga dengan para nabi dengan kita beda. Kenapa? Karena amalnya beda. Jadi manusia udkhulul jannata bi rahmati. Masuklah kamu ke dalam surgaku dengan sebab rahmatku. Tapi ada ayat yang mengatakan udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Fadkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Maka masuklah ke dalam surga dengan sebab apa yang kamu kerjakan, amalkan. Apakah ayat ini bertolak enggak? Kata ulama, manusia bisa masuk surga dengan sebab rahmat Allah. Manusia memiliki tingkatan-tingkatan di dalam surga dengan sebab amal mereka. Makanya apa? Jadi manusia masuk ke dalam surga dengan sebab rahmat Allah. Karena kata Rasulullah SAW bahwa la yadkhulu ahadukumul jannata bi'amalihi. Tidaklah seseorang masuk ke dalam surga dengan sebab amalnya saja. Dia ngarepin surga dengan apa? Amalnya saja. Maka kata Rasulullah, tidaklah seseorang masuk surga dengan sebab amalnya saja. Wala anta ya Rasulullah. Engkau juga Rasulullah, wala ana, saya juga begitu. Illa man taghammadahu Allahu bi rahmatihi. Kecuali orang-orang yang Allah berikan rahmat kepadanya. Karena orang itu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa melakukan amal. Ini pentingnya deh. Jadi kita mendapatkan rahmat, kita bisa beramal di sini nih dengan sebab rahmat Allah. Maka dengan itulah dia akan bisa masuk ke dalam surga. Dan di surga bertingkat-tingkat dengan sebab apa? Fadkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah ke dalam surga dengan sebab apa yang kamu kerjakan. Jadi apa? Apa yang kamu kita amalkan. Jadi artinya apa? Ini menjelaskan kata para ulama dalam ayat ini, dalam ayat qala likulli dhikrun walakin la ta'lamun, ini merupakan dalil ala tafawutil kuffari fi adabihim kama yatafawwatul mu'minu fi manazilihim fil jannah wa darajatihim. Ini merupakan dalil atas bertingkat-tingkatnya adab orang kafir, tergantung kekufurannya dari sisi mana ini. Orang-orang yang musyrik, kufur, masyrik beda dengan kafir yang di bawahnya. Jadi punya tingkatan-tingkatan juga. Yang paling rendah itu yang cuma kakinya kena apa? Disiksa oleh Allah kakinya. Yang disebutkan Abu Thalib masuk situ. Tapi itu juga orang apa? Orang di api neraka merasa itu yang paling apa? Yang paling besar. Padahal ada lagi yang lebih besar. Jadi dia sebagaimana bertingkat-tingkatnya orang mukmin di dalam posisi mereka di surga nanti dengan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang terbesar adalah ketika mereka berjumpa pada Allah Subhanahu wa taala, ru'yatullah, melihat Allah.
Dan itu masing-masing berbeda. Ada yang sekejap sekali ketemu, ada yang per jam, ada yang setahun sekali. Kita tahu sehari di dunia dengan sehari apa? Di akhirat beda. Tergantung bagaimana amalnya. Termasuk juga ketika berjumpa, itu tergantung dengan amalnya juga. Ada yang cepat seperti apa? Kilatan sambaran kilat, ada yang seperti kuda berlari, ada yang seperti bayi merangkak, keong lari. Itu apa? Tergantung amalannya. Maka disinilah kita diberitakan untuk bercepat-cepat beramal. Kenapa? Karena semakin kita cepat beramal, melakukan amal soleh, semakin cepat itu kita bisa mendapatkan surga Allah. Yang disebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Bercepat-cepatlah Anda untuk menggapai ampunan dari Allah SWT, dan bercepat-cepat pula untuk melakukan amal soleh yang dengan kita cepat melakukan amal soleh akan mempercepat kita untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan ayat ini bisa menambahkan iman dan lisan kita, memberikan motivasi kita untuk selalu beramal soleh dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.